Kali ini kita kedatangan bosku dari Maria ya bro ya. Yes. Jadi dia bro Tony. Kebetulan kita sudah lama ya bro ya, untuk berkecimpung di bidang yang sama kan, hospitality terus gerak-geraknya juga di Bali men segini-gini aja lah. Yeah. So thank you so much man sudah mampir ke podcastnya GBA untuk mengasih inspirasi ke anak-anak muda lah. Ya. Siap. Thank you for inviting me. Oke. Thank you. Sambil kita minum, jadi Siap. kita hari ini cheers dulu bro dari Batavia. Cheers, bro. Thank you Batavia for the support. Thank you Batavia Whiskey. Ya. Wow. Oke bro. Santai. Jadi sebenarnya gue mau tanya nih men. Yes. Rekod lu sebelumnya di mana? Sebelum apa nih? Sebelum di hospitality. Oke. Dari awal banget ya. Dari awal banget waktu itu SMA. Emang saya sekolahnya itu di SMK kan. SMK. Jadi itu pariwisata. Jadi jurusannya kan ada banyak tuh. Ya. Ada AP, ada JB, ada UPW. Benar. Nah, kebetulan waktu itu Bapak memang pariwisata juga. Oh, Bapak bartender men. Ya, bartender. Old school, Old school banget, bartender zaman dulu banget. Iya. Jadi coba deh kamu berkecimpung di dunia pariwisata gitu kan. Ya. Karena zaman itu masih bener. bagus ya. Emang aku juga grow bisa hidup karena pariwisata. Karena potensial di Bali kan emang pariwisata. Benar. Jadi masuk SMA pariwisata, aku dulu sekolah di Harapan. Jadi ambil SMK jurusan Jasa Boga. Oke. Jurusan Jasa Boga. Jadi di sana mulai benar-benar tahu, nggak bener-bener sih ya, ada edukasi lah di sana mengenai dunia hospitality di pariwisata ya. Tahun pertama kita pelajaran dasar dulu, habis itu ada praktek, habis itu tahun kedua itu kita ada training. Ya. Nah, pas training ini jadi ada semua murid itu kan training ke hotel. Ya. Gitu. Jadi di sana mulai mengenal, mulai lebih memperdalami. Jadi kalau waktu di sekolah kan masih terbatas lah. Ya. Display, spirit, apapun itu masih basic banget. Benar. Pas langsung terjun ke hotel waktu itu ngelihat banyak banget. Tapi excited. Pengen belajar. Karena waktu itu memang situasinya zaman kapan tuh ya, 2000 something ya. Iya. Jadi waktu itu tahun 2009 kalau nggak salah. 2009. Memang benar-benar kayak pariwisata tuh lagi wow banget juga. Iya, lagi happening banget. Dan semua brand itu waktu itu masih ya kesannya original. Iya, masih belum seperti sekarang lah. Seperti sekarang ya. Jadi satu sisi kita ketika datang ke bar, lihat semua branded, display kayak gitu kan, kita kaget. Ini apaan? Ya nggak sih? Iya. Ini apaan nih gitu kan? Ini kita kalau di ngadepin tamu kayak gimana sih? Iya, gitu benar. Pasti kayak gitu kan? Iya. Kesan pertamanya dalam bar tuh how's your feel? Nah, pertama masuk ketemu HRD, interview. Yeah. Nah, ditanyakan dari sekolah mana, tapi interview waktu itu pakai bahasa Inggris. Iya. Pak, waktu itu bro, bahasa Inggris tuh masih belum terlalu bener. Minus pasif. Tahu thank you, how are you, gitu, yang gitu-gitulah kan. Habis itu, tapi kita bilang nih, kita ngomong, sorry nih, saya sekarang baru nyesel banget pada waktu itu nggak belajar bahasa Inggris yang bener-bener, cuman tahu yang basic-basic. Kalau duit cepet banget hafal kan, 1,000, 2,000, 50,000, 100 itu hafal kan, yang sisanya kan masih belum. Ditanya, ya oke lah. Kamu siap untuk belajar di sini? Siap. Waktu itu di Bali Rani Hotel. The first. Bali. Sorry, not the first sih. Sebelumnya ada Dewi juga, tapi let's talk about this first ya. Dari training ini yang emang bener-bener ya dari awal banget kan. Nah itu masuk join pertama kali incas di pool bar. Pool bar di Bali Rani. The girl with the bikini, with the big boobs. What the fuck, man? So itu first impression tuh masuk ke pool bar udah pakai uniform nih, rapi, harum kan, karena excited kan dari rumah kan, excited because banget. Because grooming is number one. Iya bener. Hospitality men, harus rapi kan. Waktu itu dateng
langsung dicari sama supervisornya. Oke, pengenalan kan, ini namanya bar ini namanya ini. Nah, langsung lah kita kasih tahu. Jadi di sini itu koktailnya itu seperti ini. Koktail, oke. Observing lah kan, bro, bawa buku catatan bro. Ke mana-mana. Karena waktu itu belum ada smartphone. Iya. Nokia. Nggak zaman sekarang. Waktu itu masih pakai HP. Ya Nokia. Zamannya Express Music kalau nggak salah. Waktu itu. Oh, Sony. Ya, bawa buku catatan itu kayak nulis apapun itu yang kita lihat itu kita tulis. Wah, lihat ini. Oh, ini namanya ini. Cerewet banget pada waktu itu. Bener-bener cerewet banget sama supervisor. Memang lagi masih ingat. Iya, lagi pengennya belajar kan. Emang bener-bener pengen nunjukin banget nih bahwa kita itu emang bener serius pengen belajar karena udah berkecimpung di dunia itu kan. Nah, belajar di sana. Oke. Ini apa sih yang udah kamu pelajarin di sekolah? Tentang supervisornya nanya. Kita di sekolah baru diajarin, masih lugu bro, masih lugu banget waktu itu. Kita di sekolah itu baru diajarin buat Singapore Sling pak, sama buat Long Island Iced Tea. Itu pun icip-icipnya cuma satu sedotan bagi gitu. Bagi satu kelas itu ada 30-an lah, 35-an lah. Kita icip-icip sedikit kan, jadi nggak terlalu concern lah, cuman, testing ya, excited lah, gitu. Karena alkohol kan, baru mengenal alkohol kayak gitu. Oh iya, yang masih standar gitu, dibilang. Kamu tahu caranya buat milkshake gitu. Milkshake itu masih ingat dulu, emang dikasih tahu kan waktu di sekolah itu diajarin buat milkshake juga. Strawberry ice cream atau vanilla ice cream sama susu yang di blender itu pak ya gitu. Something like that lah gitu. Nah, begitu selesai kita ngobrol, pengenalan ke keliling tempat yang ke bar-bar yang lain lah yang seperti tadi. Oke, untuk hari ini kamu mungkin lihat aja dulu, jadi jangan terlalu ambil kerjaan, paling cuma bantu-bantu aja dulu. Nah, di sana waktu itu masuk middle masuk jam 12 pada waktu itu. Lagi panas-panasnya di pool. Lihat tamu-tamu kan, asik nih kerja di bar nih. Musiknya Bob Marley kan, reggae kan, seru banget pool bar. Waktu itu bro, pada waktu itu ya. Namanya deep house, tech house. 2009. Jadi udah bener-bener ngerasa kayak, asik banget. Nggak salah nih milih nih, enjoy kan. Baru sejam 2 jam kaki udah mulai berat kan, bibir udah mulai kering. Habis itu sempet disamperin sama tamu ngajak ngobrol. Dia itu waktu itu nanyain, aku mau pesen minum dong gitu. Tapi bingung men, jawabnya kayak gimana? Bingung. Kita cuma jawab kayak gitu. Karena kekurangan bahasa Inggris. Tapi dilihat kan di Nemtek itu kan ada kan Tony, trainer masih kelihatan training kan. Langsung, kamu masih training kayaknya tamunya itu ngomong kayak gitu. Habis itu supervisornya datang, habis itu dijelasin lah sama supervisornya. Jadi belajar, tapi di sana malu pada waktu itu men. Bodoh banget men. Kita udah tahu mau terjun ke dunia hospitality. English is number one. Ya kan? Jadi tapi kita nggak belajar pada waktu itu. Bener, karena waktu itu emang lagi nakal-nakalnya, lagi pengen explore. Iya bener memang. Semuanya butuh proses kan. Karena satu sisi sekolah itu bukan sesuatu yang paling important untuk kamu bisa on the top. But experience is very important kan gitu. But it's good to learn. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau kamu di sekolah itu mau belajar, at least kamu tahulah basic. Jadi kalau kamu keluar itu nggak zero banget kan. Jadi kan kepikiran, buset kasihan banget guru-guru di sekolah, guru bahasa Inggrisnya pasti ngajarin dia. Padahal kita yang nakal. Padahal kita yang ngobrol gitu. Parah banget gitu. Nah itulah kan dari sana, malu banget nih. Selesai shift pertama, hari pertama, dikasih tahu sama supervisor, makasih ya udah bantu hari ini. Besok kamu kerja pagi jam 7, kita handle breakfast. Schedule udah dikasih. Udah langsung dibuatin schedule. Udah langsung dikasih kupon makan kan pada begitu. Schedule udah dikasih. Terus kamu pulang sekarang, besok kamu kerja datang jam 7. Tapi jam 6.30 kamu udah harus ada di sini. Udah shift ready. Jadi in case ya hotel tau lah gimana strike-nya di hotel kan. Nah, pulang sampai rumah bro,
langsung pijat kaki, men. Kecapean. 8 jam. Emang bener-bener ya berasa lah. First time kita kerja kan. Apalagi kalau di bar itu kan pertama kita baru, habis itu event. Iya. Kita bingung mau ngapain. Kita bingung mau ngambil apa. Karena satu sisi dalam event itu kan running up semua kan. Jadi senior kita tuh tidak tahu cara mendidik kita juga kan gitu. Old school banget. Kalau hotel itu yang benar-benar old school banget. Oke, so after that. Nah, setelah itu pulang sampai rumah habis pijat kaki didatengin sama orang tua nih. Ditanyain. Waktu itu karena bapak kerja sore kan, kerja malam dia, tapi dia masih tidur. Ya, ibu yang nyamperin kan. Oke. Oh, tuh gimana tadi kerja kesan pertama training gitu. Capek banget. Ternyata kayak gini rasanya kerja. Dari sana bener-bener appreciate banget sama gimana orang tua itu kerja gitu. Jadi emang bener-bener tahu kita bener. Yes. Tahu kita benar. Jadi seperti ini rasanya nih, capek nih. Jadi kita harus bener-bener pikirin dari sekarang apapun itu kan. Capek banget cerita tadi kayak gini. Tadi malu sekali, nggak bisa diajak ngobrol sama tamu, nggak bisa jawab. Nyesel nih nggak belajar bahasa Inggris. Mama kan udah bilang, mama kan udah ajarin dari dulu belajar bahasa Inggris, belajar. Masuk ke ruang tamu. Itu dulu masih inget banget ada kamus 1000 English gitu. 1000 English. Ingat nggak yang warna pink, kuning, atau biru? Tuh. Pelajarin. Gitu. Kebetulan ibu memang pegang restoran. Tapi by the way belajar kamus itu bingung nggak sih kita? Sebenarnya nggak sih, Bro. Cuman yang bingung itu pelajarin kayak kita nyambung kata aja sih sebenarnya. Ya karena kan tuh cuma sekata gitu kan. Kalau digabungin pun juga nggak nyambung kan, nggak match kan. Gitu, kan kita nggak ngerti juga. Apalagi ada yang namanya bahasa slang kan, yang ya apalah dan lain sebagainya, kita kan nggak tahu kan. Yang kayak bloody hot, bloody cold. Man, it's not on the book. Itu nggak ada di kamus, nggak ada di kamus. Gitu kan. Bloody yang kayak gitulah. Kita mostly Australian kan. Dengar tamu ngomong gitu, ngari ya. Dari kamus pasti ngomong apa gitu kan? Nggak tahu kan. Mak, kok nggak ada tamu tadi ngomong gini? Ya itu namanya slang language. Jadi each country itu mereka punya act-nya masing-masing. Kayak kita lah di Bali. Iya benar. Nah, berarti sama seperti. Iya. Kalau belajar bahasa Inggris itu sama seperti gimana kamu bicara setiap hari seperti di rumah, dan beda daerah beda language juga kan. Dari sana belajar nih, bro, bener-bener belajar banget bro. Pada waktu itu belajar banget, buka kamus, ngapalin at least mama kasih tahu ini apalin 3 atau 4 kata setiap hari, pokoknya yang penting kamu hafal gitu. Ini kamusnya yang keseharian aja dulu, kayak mandi, ya kan, kayak mandi, berangkat ke tempat kerja, iya seperti itu loh, pengalaman lah yang seperti itu lah, basic lah kan. Belajar bro, bener-bener belajar tuh pada waktu itu. Jengah kan, malu kan, malu pasti. Udah nih, udah kayaknya ini udah apa namanya, ya udah mulai mau bangkit lah istilahnya kan. Habis itu besok masuk jam 7 pagi berangkat sampai tempat kerja, langsung lihat supervisor dia udah duluan dari sana, men. Baru begitu aku kerja sama orang-orang yang tua-tua lah. Yang umurnya udah di rata-rata 30-an lah. Kalau nggak salah hotel waktu itu udah ada staf permanen ya. Sebelum pihak beliau Bapak Sukala yang merubah ke kontrak kalau nggak salah ya. Kalau untuk masalah yang staf permanen atau apa itu kan aku nggak terlalu paham, tapi dengar ini udah staf permanen, ini dari worker, ini staf gini, ini staf yang udah ya apalah kan yang lain kan. So aku mau tanya, men, kalau misalnya menurut you nih, DW planning sama staff, what's different? Responsibility. Yes. Tapi mostly everything is same. Semuanya sama. Tanggung jawab itu sama. So kayak misalnya sekarang misalkan. Jadi dalam dunia DW, DW itu kan hampir sama dengan orang staff. Pekerjaannya. At least seperti itu kan. Kenapa dia bisa dibayar lebih ekspensif ketimbang staff? Dai-nya. Kenapa? Karena kan daily worker itu
dia tuh no service. No service. Iya, mereka kan nggak dapat service. Oh, berarti kalau staff service include. Dapat service. Okay. Dan daily worker didn't get DP. Enaknya extra di hospitality itu adalah gajian 2 kali ya. Service sama basic. Iya, emang. Jadi dia kesannya kayak kadang-kadang kalau service-nya bagus, kita lupa dengan adanya basic. Ya kan? Ya, benar. Seperti itu. Benar. Oke. Sebelumnya lu pernah di kapal nggak kan? Sempat. Nah, sempat di kapal. Ini balik lagi nih. Kan cerita yang tadi nih setelah training kan yang lain belajar udah balik sekolah ya udah lewat lah. Ya. My first karir ya. Pertama kali emang benar-benar dapat job pada waktu itu tamat SMA. Oke. Tamat SMA. Mikir mau kuliah di mana? Ditanya sama bapak kan kita belum terlalu menentukan, belum terlalu menentukan men intinya karena masih belum terlalu punya jati diri gitu loh. Karena waktu itu iya masih labil. Gua masih ingat 2009 ya 2010 waktu itu kampus cuma ada beberapa yang jurusannya hampir sama ya kan. Paling komputer pariwisata ya kan ya. Pasti waktu itu kan. Nah, sedangkan kita dalam apalagi lu pernah ada training di sana. Otomatis nggak mungkin lu pindah ke komputer. Yes. Kecuali misalkan dulu pas training di housekeeping, pindahnya ke kuliah yang mengarah ke beverage. Itu bisa jadi kan gitu kan istilahnya. Kayak aku misalkan kan seperti itu. Jadi kuliahnya dulu diambil akomodasi, kerjanya apa gitu. Gitu. Jadi sebenarnya dibilang jasa itu tidak berguna, ya memang nggak berguna. Tapi kita ada ketemu relasi lah di sana. Iya, tahu lah. Kita tahu gimana standar orang-orang kuliah segala macam seperti itu. Nah pada waktu itu kembali lagi ya perjalanan. Udah tamat SMA kan libur panjang tuh. Orang-orang udah pada kuliah di sini kan. Jadi masih bingung. Karena emang aku dari keluarga emang yang nggak bener-bener punya lah men, tapi pengen banget bantuin orang tua gimana caranya biar bisa yang namanya sedikit membantu orang tua lah. Pemikiran pada waktu itu karena pas kita training itu kita selama 4 bulan itu emang udah bener dididik banget kan. You know lah, old schoolnya dulu tuh didikannya zaman dulu tuh kayak gimana, nggak ada pakai tangan gini bro. Kalau kita udah do mistake goblok banget ya seperti itulah kan ya. Tapi yang seperti itu kita nggak perlu masukin ke personal. Jadi karena nggak ada nggak ada tujuannya orang ngajarin itu nggak baik kan. Jadi pengen biar kita bisa. Jadi seperti itulah dunia di luar gitu loh. Kalau kita di rumah itu kan emang man at home you are king. Beda if you going out from your home you are nothing. Kalau kamu nggak bisa nentuin jadi dirimu sendiri kan seperti itu. Nah, pada waktu itu habis itu bilang, Pak, boleh nggak coba deh kuliah di UNUD. Masih waktu itu ikut temen men. Berarti belum fix. Belum terlalu gini banget. Masih ikut temen, daftar di UNUD. Bayar pendaftaran kalau nggak salah pendaftaran kayaknya 250.000 deh. Pada waktu itu pendaftaran 250.000. Karena udah lama banget, udah lupa banget. Aku udah kerja di bar sih sebenarnya. Kerja waktu itu kuliah. Sambil kerja waktu itu isi daftar kuliah. Karena dibantu bapak juga kan pas waktu tamat sekolah. Nah, oke. Coba kita start dari daftar kuliah dulu ya, daftar kuliah. Jadi udah daftar nih di UNUD. Waktu itu ikut tes di Bukit. Daftar kita cari yang ekstensi. Jadi yang biar bisa kerja kan, pagi kerja, sore kita kuliah kan pada waktu itu kan. Keluarlah billing men. Tahu nggak ekstensi itu pada waktu itu tahun 2000, aku tamat SMA itu tahun 2012 ya kalau nggak salah. 2012. Aduh lupa banget men. 2012 atau 2011 ya? Tamat, keluarlah pembayaran berapa kan?
nggak confident banget bawa ini pulang karena ngerti banget keadaan orang tua itu seperti apa gitu kan. Nggak mau terlalu maksain kan nggak baik kan. Benar. Tapi padahal orang tua waktu itu support apapun yang kamu mau lakuin, itu syukurnya men, karena orang tua tuh kerja di hospitality, jadi mereka nggak kolot-kolot banget gitu loh. Tapi kan rock and roll. kita sadar sendiri lah. Iya, kita sadar kalau memang karena segitu susahnya orang tua kita dari duit di hospitality gitu loh. Karena kita udah tahu gimana rasanya kerja itu emang benar-benar payah banget kan, dapat duit 20-30 tuh udah seneng banget bro dulu. Nah, karena saking bener-bener dalam hati itu malu banget nih kalau kasihan gitu ngebebanin orang tua kan, kasihan banget kan, karena kita punya niat pengen bantu kan. Bilang Pak bayar kuliah segini nih 20 sekian lah, 30-an lah waktu itu di ekstensi soalnya. Bapak sih bilang oke ya, kalau kamu emang mau pengen kuliah di sana ya udah jalan, why not. Tapi kan mikir kan kalau waktu itu aku pengen kerja pengen kerja. Memang kuliah it's very important, but I don't know. Pokoknya mikir, mungkin ini emang udah curse, udah emang jalan hidup. Memang udah jalannya seperti ini ya. Karena waktu itu you sudah mengenal how to get the salary. Ya kan? Jadi pas proud lah bener. Dulu pas aku mau masuk kerja pertama kali men, ketika dapat gaji itu meskipun kecil atau besar itu bukan sesuatu yang bernilai buat kita. Buat kita ngelihat what the fuck bro. Kita ternyata sudah bekerja gitu kan. Kita sudah bisa untuk melakukan sesuatu nih men. Gitu kan. Jadi seperti itu yang jadi euforia kita sendiri gitu loh. Meskipun satu sisi ya waktu itu kita tidak setren yang sekarang gitu loh kan. Orang bisa transfer, waktu itu kan masih belum. Kita masih cash money dan ada slip gajinya di sana. Gitu kan. Masih ngambil duitnya ke HRD gitu kan. Benar. Nah, waktu itu back on the topic lagi ya. Udah deh. Lipat. Punya pacar waktu itu. Istri sekarang. Asik. Istri sekarang. Oh, berarti dari zaman dulu. Dari SMA, bro. Dari SMA. Iya, dari SMA. Setia juga SMA. bro. Iya, iyalah, baik. Gua juga, bro. Nah, telepon pacar. Waktu itu belum cerita sama orang tua, telepon pacar. Sayang, kayaknya aku, padahal pacar kuliah di UNUD juga kan. Nah, kayaknya aku nggak ambil itu deh. Aku pengen biar bisa kerja sambil kuliah loh. Pengen banget, udah nyaman banget kerja, karena waktu itu aku bilang kan udah masih kerja. Ya udah, istri sih bilang, mantan pacar sih, istri sekarang sih bilang, udah kamu lakuin aja. Kalau kamu emang pengennya seperti itu, jalanin. Kalau emang itu yang terbaik untuk kamu jalanin, tapi jangan lupa bilang sama orang tua juga seperti apa, cerita. Ya akhirnya pada waktu itu paman punya kampus kan, kampus waktu itu Apolonia. Tapi masih Piramid dulu namanya. PT Piramid Brewing and Mining. Kalau nggak salah di Mengui kalau ya. Dulu di Mengui, setelah itu pindah ke Jayagiri Renon. Nah, paman lah. Sini aja kuliah, di sini belajar. Apalagi kamu udah mempelajari di dunia hospitality, kamu cari bartender. Iya, benar. Gitu, cari bartender. Jalan. Kuliah sambil kerja, men. Waktu itu udah kerja, mungkin tahu Espresso Bar nggak? Di sana. Ya, band. First time, yes. Live music, DJ, sesi dancernya juga. Itu sih di Legian. Itu sih kalau nggak salah di depannya Sky. Bukan, di depannya Pedis. Oh, Pedis. Ya, sorry, salah Pedis, lagi dikit. Depannya Pedis banget. Siapa namanya? Ratu. Ya, Ratu sering manggung di sana, sering jam di sana Ratu. Bapak kerja di Pedis. Ibu kerja di sebelahnya, Pedis. Jadi kita ngedumpleng jadi satu kerja di sana. Aku di Espresso di depannya. Jadi satu bisa naik kerja. Kalau nggak salah PR-nya pakai kamben ya? Yang di mana? Yang di Espresso. Iya. Kalau cewek pakai kamben. Kalau cewek. Tahunya tuh yang pakai kamben. Iya. Di sebelahnya itu ada restoran juga. Ada restoran juga kan. Jadi mereka emang uniformnya emang pakai kamben kayak seafood gitu. Tapi aku incas di klubnya di Espresso Bar di sana. Karena dibantu bapak kan, bapak kenal waktu itu bapak bilang nih bapak kenal nih
GM-nya, bar manajernya kenal juga, jadi coba kamu kesana kerja gitu kan, apalagi Espresso sangat terkenal on that years, yes, ya, jadi yes, band-bandnya, yes. terus tamu-tamunya fun juga di sana gitu kan. Man, barnya kecil banget, ya. but happening, Ya. always packed, Ya. always packed, every night. How about the sale? Pada waktu itu aku join di sana, nggak terlalu kepo sih sama yang namanya sales ya, tapi lihat orderan yang Tapi dengan sebenarnya gini, kita dulu bisa untuk kerjanya lebih cepat karena pekerjaan kita tuh orderannya banyak. ya benar, Exactly kan? benar. Jadi kayak misalkan nih, kayak dulu aku di bar gitu kan. Ya. Awalnya juga sama, kita cuma ngeliat teman, bisa ngobrol gitu kan. Ya. Habis itu baru kita niru kayak gimana gitu. Tidak ada yang instan langsung blak bisa yang kita copy dari school, kita harus pintar dibawa ke tempat kerja harus pintar gitu, nggak bisa. Karena beda. di tempat kerja tuh experience yang menentukan. Yes, gitu, benar. Semakin lu banyak order di bar, koktail itu secara langsung sudah ada apa di kepala lu. Udah ngerti. Ini udah tahu tangan tuh udah punya mata. Iya. Gitu kan. Begitupun minuman yang lain. Nah, dari sana pun kita kayak berpikir bahwa apakah kampus itu penting untuk kita mendidik di bidang hospitality? Penting, men. Ya, Basic knowledge. Ya, gitu. knowledge Nah, ya. Sekarang kembali kita adalah tahu. ketika di kampus kamu diajarkan tentang apa namanya? Basicnya semua. Tapi ketika kamu training juga malas-malesan. So how Nothing. Iya, karena satu sisi pariwisata ini tidak mengenal yang namanya orang. Tidak mengenal namanya lu mau kuliah yes. sampai Maupun S1, background lu apapun, kalau lu emang udah lu orangnya malas nggak mau belajar ya emang nggak bisa kerja. Emang bener. That's true. Iya, memang 100%. Ya. Emang seperti karena itu. Gini, kita kembali ke GBA ya. Kenapa dulu gua bangun GBA? Awalnya adalah gua ngelihat semua pekerjaan di bar itu sama. Even you diploma, even you S1, even you apa, dengan orang yang kursus. Ya. Ketika di bar tidak ada yang membedakan dengan nama name tag bahwa I'm diploma 1, you S1, you kursus. But yang paling important adalah ketika si bosnya lu lihat how your work. How you work, how you make money. Yes. How you selling your product. Yes. Ya kan? How you know your product. Yeah, how you know your product and how you know about your guest. Gitu kan. Gimana cara you fun dengan guest? Because if you fun, the selling is naik kan? Ya. Gitu. Jadi di sana sebenarnya motivasinya ketika buat seperti itu, karena dalam dunia hospitality itu melebar, universal dia. Iya. Dan mematok yang bagaimana gitu loh. Oke lah, dengan adanya kampus-kampus sekarang tuh mensupport anak muda untuk lebih tahu kan gitu loh. Cuma yang sekarang tak tanya nih bro, bedanya sekarang dengan yang kedulu apa?